Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita kembali membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan bacakan secara bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, seterusnya hingga ayat ke-5 kita akan baca secara bersama-sama. LAI memberikan judul Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itu yang aku digunakan, Dia yang menghakimi. Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga akan tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, satu pertanyaan untuk mengawali khotbah saya, yang dimana kalau kita bisa renungkan dan refleksikan sepanjang hidup kita, apakah hidup kita ini ingin dipandang seperti apa oleh setiap orang? Hidup ini, hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang ingin memandang apa terhadap Bapak Ibu? Judul khotbah saya di pagi hari ini adalah menjadi hambanya Kristus. Menjadi hambanya Kristus. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 4, di awal di 1 Korintus 3, kita bisa melihat di mana di tengah-tengah di bangsa Korintus ini terjadi silang pendapat atau perselisihan yang kerap terjadi di antara jemaat Korintus. Rasul Paulus mengingatkan kembali tentang keberadaan dan fungsi mereka sebagai pelayan dan penata layanan Kristus yang kepada mereka telah dipercayakan rahasia Allah. Di dalam terjemahan lain, kalimat dalam ayat 1 di atas menggunakan dua jenis jabatan dengan masing-masing memiliki tugas yang hampir sama namun saling melengkapi, yaitu pelayan dan hamba. 1 Korintus 4 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Inggris, let any man so consider us as servant of Christ and stewards of the mystery of God. Bapak Ibu, kita bisa perhatikan kata servant dan steward. Di sini kata pelayan atau servant dalam bahasa Yunani-nya adalah hupretes, memiliki arti seorang pendayung kapal perang. Yang bisa digambarkan adalah sebagai seorang pendayung kapal perang. Ia ditempatkan di bagian bawah kapal sehingga tidak nampak dari luar. Meskipun seorang pelayan berperan sebagai pendayung kapal, tetap saja arah perjalanan sebuah kapal ditentukan oleh nakoda, sang nakoda. Kemanapun nakoda memerintahkan kapal tersebut untuk pergi, seorang pelayan atau pendayung kapal perang harus melakukannya. Dengan kata lain, hupretes atau pelayan harus tunduk kepada
kepada perintah atasannya. Untuk kapan ia harus mendayung dan kapan ia harus berhenti. Paulus sengaja memakai kata kupretes, yaitu pelayan, untuk menggambarkan dirinya. Ia ingin menunjukkan bahwa pelayanannya adalah wujud dari ketaatannya kepada Kristus yang sebagai seorang nakoda kita. Ketika pelayanan Paulus berhasil, bukan Paulus yang ditonjolkan, melainkan Kristus yang terlihat dan dimuliakan. Ketika Paulus memenangkan jiwa, bukan diri Paulus yang dipuji-puji, melainkan Kristus sang nakoda yang diagungkan. Bapak Ibu, dalam kitab Yohanes ada tertulis, Yohanes berkata, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Dalam firman Tuhan ingin menunjukkan bahwa Yohanes, seorang pembaptis, dia ingin berkata bahwa biarlah Allah yang semakin besar dan dipermuliakan, bukanlah diri dia. Dan bagaimana kita bisa juga melihat bagaimana Yesus Kristus yang adalah Putra Allah turun dari surga untuk ke dunia menjadi seorang pelayan, bukan menjadi seorang raja. Dia turun ke dunia, lahir di kandang domba. Selama 3 tahun dia berjalan memberitakan firman Tuhan dan tidak mempunyai tempat tinggal. Kita tahu juga dia pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu. Yesus memberikan contoh teladan bagi kita bagaimana dalam kehidupannya dia melayani setiap orang. Ketika ada yang sakit dan meminta untuk pertolongan yang disembuhkan, Yesus menyembuhkan. Ketika mereka melihat setiap orang, 5.000 orang kelaparan karena mengikuti dia untuk mendengarkan firman Tuhan, dia bertanya kepada murid-muridnya dan memberikan mukjizat. Bagaimana Yesus memberikan contoh teladan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Paulus ingin menunjukkan kepada orang-orang Korintus pada saat itu bahwa dia adalah seorang pelayan, bukan sebagai orang yang hebat, yang dahulu sebagai orang yang membunuh setiap orang-orang percaya, merasa diri benar. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, dengan berjumpa dengan Tuhan yang berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Disitulah awal mula bahwa Paulus menyadari bahwa dia adalah seorang pelayan yang Tuhan pakai, yang Tuhan percayakan. Sedangkan kata steward atau hamba dalam bahasa Yunani adalah oikonomos, memiliki arti seorang hamba atau manajer yang dipercaya untuk mengurus rumah, harta milik tuannya. Tugasnya adalah menjaga dan memelihara milik tuannya tersebut dengan baik dan bertanggung jawab penuh, bahkan ketika tuannya sedang berpergian atau tidak ada tempat. Seorang hamba terus bertanggung jawab dalam kepercayaan yang telah diberikannya. Sesuai budaya waktu itu, oikonomos atau hamba bertugas mewakili pemilik untuk memutuskan segala sesuatu. Keputusannya adalah keputusan pemilik. Salah satu contoh yang tidak asing bagi kita adalah Yusuf yang diberi wewenang penuh di rumah Potifar. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kejadian 39 bagaimana kita tahu bahwa Yusuf adalah anak yang dikasih oleh ayahnya, yang diberikan jubah yang begitu luar biasa. Tetapi kakak-kakaknya cemburu, dan apalagi ketika Yusuf menceritakan bagaimana dia bermimpi, lalu kakak-kakaknya mempunyai niat yang tidak baik terhadap Yusuf, dan Yusuf dijual. Bagaimana proses Yusuf menjadi seorang hamba dalam arti hamba yang Tuhan pakai. Yusuf dijual
Dan Yusuf dipercayakan oleh Potifar untuk mengatur segala sesuatu di dalam rumahnya, kecuali istrinya, istri daripada Potifar. Lalu ketika istri Potifar itu memiliki niat yang tidak baik dan akhirnya mempunyai suatu rancangan yang tidak baik, akhirnya Yusuf dipenjarakan. Dan kita tahu bagaimana Yusuf ketika dipenjara juga berhasil dan menjadi kepala. Sekali lagi Yusuf bisa berhasil itu karena Allah. Dia menjadi hamba yang luar biasa. Dan ketika dia bermimpi, di mana Firaun bermimpi dan Yusuf menerjemahkan mimpi dari Firaun tersebut, sekali lagi Firaun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan dia dari mana dipercayakan menjadi hamba di rumah Potifar, dan dia bisa dipercayakan dalam satu negara untuk mengatur segala sesuatu kebutuhan, di mana 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun hidup dalam kesusahan. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hamba di sini maupun pelayan di sini bukan semata-mata sekedar hanya untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, evangelis, ataupun setiap majelis dan segala macam, tetapi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan kita belajar akan firman Tuhan menjadi muridnya, kita dipersiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba-hambanya Tuhan. Jadi di sini Paulus ingin menegaskan bahwa para rasul adalah hamba daripada Kristus. Dalam arti seorang pelayan atau pelayan atau manajer yang diberikan tanggung jawab oleh tuannya, yaitu Kristus. Lalu pertanyaan yang bisa kita refleksikan adalah tanggung jawab apakah yang dipercayakan terhadap para rasul? Tuhan telah mempercayakan kepada para rasul dan kita sekalian, yaitu rahasia Allah. Rahasia merujuk pada sesuatu yang dulu tidak diketahui, tetapi kemudian dibukakan oleh Allah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rahasia Allah adalah Injil. Injil adalah hikmat Allah yang tersembunyi sejak kekekalan, namun sekarang dinyatakan oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya sebelum kita benar-benar belajar fokus untuk firman Tuhan, banyak hal yang kita lakukan dengan pemikiran kita, dengan hikmat orang-orang di sekitar kita. Apapun itu yang kita dengar, kita lakukan. Tetapi ketika kita mulai belajar firman Tuhan, mulai datang ke gereja untuk beribadah, mendengarkan setiap khotbah, lalu itu dalam komsel, di dalam komsel itu mempunyai dasar yaitu firman Tuhan, dan kita berbicara tentang firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan selalu mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara, menegur Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita merasa lebih baik, tetapi firman Tuhan menegur kita untuk rendah hati, bahwa sesungguhnya kita harus menghormati orang lain, menghargai orang lain. Atau mungkin kita telah melakukan memberikan persembahan yang begitu banyak dan meremehkan orang lain yang memberikan persembahan yang sedikit. Kita tahu bahwa firman Tuhan ketika ada seorang janda memberikan 2 peser, Tuhan berkata, Yesus Kristus berkata bahwa dia yang lebih besar. Banyak hal lagi. Kalau kita bisa lihat di dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata, orang yang kukasihi tegur dan kuhajar, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kembali lagi kita diingatkan bahwa untuk bertobat itu setiap hari. Apa yang kita pikirkan benar belum tentu firman Tuhan berkata benar untuk diri kita dalam hati. Firman Tuhan ingin mengingatkan kita, mungkin kita tidak benar, dan firman Tuhan ingin meluruskan jalan hidup kita.
jalan pemikiran kita, jalan hati kita, selama kita masih hidup. Sebagai pribadi yang menjadi pelayan atau hupretes dan manajer atau ekonomus yang Allah percayakan rahasianya, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, ada kualifikasi atau tuntutan atau konsekuensi yang harus kita miliki, yaitu di dalam ayat kedua berkata dapat dipercayai. Apa yang dimaksud dengan dapat dipercayai di sini di dalam ayat 2? Dalam teks asli, kata yang dipakai adalah pistos, yang berarti setia. Setia bukan sekadar berujung pada lamanya seorang bekerja 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Setia di sini lebih mengarah pada ketaatan pelayanan terhadap instruksi atau perintah yang diberikan oleh tuannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin kita bekerja. Saya ingat sekali ketika saya bekerja tahun 2004 sampai dengan 2012. Saya bekerja awal-awal begitu masuk baik-baik saja jam 5:30, tidak ada perintah, pokoknya masuk 5:30, berjalan 5 tahun, saya masuk 10:30. Bos sudah datang, saya baru datang. Tidak ada perintah masuk jam berapa, tetapi bahwa mereka setia masuk jam 7. Di sini bisa menunjukkan bahwa saya pada saat itu awal-awalnya saja datang pagi-pagi, tetapi ketika saya tahu lingkungan di dalam kantor tersebut, setelah saya tahu bagaimana kondisi dan situasi di sana, saya datang jam 10:30. Selama 8 tahun saya bekerja, saya tidak pernah ditegur sama bos-bos di sana. Tetapi di situ menunjukkan bahwa saya tidak melakukan setiap kebiasaan yang sudah terjadi, yaitu masuk jam 7 atau jam 8. Saya malah seolah-olah kantor itu mempunyai milik saya dan saya masuk jam 10:30. Bapak Ibu, firman Tuhan di sini setia. Kita harus setia dengan firman Tuhan yang mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan. Setiap hari ketika kita saat itu, pasti saya percaya dan yakin ada satu kata atau satu kalimat yang mengingatkan kita hari ini apa. Tuhan ingin mau menyadarkan apa. Tuhan ingin mengingatkan apa. Tuhan mau apa di dalam kehidupan kita buat orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melakukannya dan kita mengikuti perintah tersebut, bahwa sesungguhnya kita sedang belajar setia akan firman Tuhan yang kita percayai, di mana Tuhan berbicara pada kita. Pada waktu itu jemaat Korintus ada salah konsep. Bagi mereka seorang pemberita Injil dinilai dari kefasihan bicaranya maupun kepandaian yang mereka miliki. Bagi Paulus, keberhasilan pemberitaan Injil dinilai dari kesetiaannya terhadap Injil itu sendiri. Sebagian jemaat yang mencoba menggantikan Injil dengan hikmat dunia tentu saja tidak bisa disebut sebagai pelayan yang dapat dipercayai. Bapak Ibu, semasa Yesus Kristus hadir di dalam dunia ini, bagaimana Yesus Kristus mengkritik ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, dari mana mereka begitu hebat dengan Taurat. Yesus mengkritik ahli-ahli Farisi supaya melihat akan hidupnya, dan dia berkata kepada semua orang, ikutilah setiap pengajarannya, tetapi jangan melakukan setiap apa yang mereka lakukan.
Di sini Yesus ingin berkata kepada setiap orang, setiap pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu baik adanya. Tetapi ketika kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menunjukkan untuk kepentingan pribadinya, itulah yang Tuhan ingin ingatkan supaya jangan mengikuti. Tetapi kita tahu sepanjang 3 tahun sampai akhirnya Yesus mati di kayu salib, belum ada perubahan dari ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Sehingga Yesus ketika disalib berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka menganggap diri mereka adalah benar dan dapat dipercayai. Seorang yang dapat dipercayai paling tidak memiliki 2 ciri berikut, yaitu berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam melakukan setiap tugas yang dipercayakan setiap kita. Berintegritas dalam ayat 3 dan 4 yang mempunyai arti yaitu memiliki kesesuaian atau perkataan dan perbuatan di depan orang lain maupun terhadap diri sendiri, atau berani melakukan apa yang diucapkan dan berani menuangkan nilai-nilai yang dipercayai dalam bentuk tindakannya. Bapak Ibu, kita tahu iblis, dia adalah malaikat yang jatuh yang karena kesombongannya, dan dia sudah hidup lama kepada Allah. Dan kita tahu dia tahu akan setiap firman Tuhan. Bagaimana ketika Adam dan Hawa diciptakan, iblis memutarbalikkan perkataan dari Allah, sehingga Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah. Lalu kemudian iblis juga mencobai Yesus Kristus, di mana Yesus diminta oleh iblis, Tuhan berkata, engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman. Kemudian iblis membawa Yesus ke atas bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus untuk menjatuhkan dirinya, karena ada ayat firman Tuhan yang berkata, ketika engkau menjatuhkan dirimu, kakimu tidak akan tersentuh sampai ke tanah, malaikat-malaikat akan menatangnya. Kemudian Yesus berkata kepada iblis, jangan mencobai Allah. Lalu kemudian Yesus dibawa ke suatu bukit dan diperlihatkan kepada iblis, dan dia berkata, segala ada yang memiliki bumi ini adalah kepunyaanku, dan aku akan memberikan kepadamu bila engkau menyembah kepadaku. Tetapi Yesus berkata, enggaklah iblis, engkau yang harus menyembah Tuhan Allah. Bapak Ibu, kenapa sih mengambil ilustrasi ini? Iblis tahu akan firman Tuhan, tetapi iblis tidak dapat melakukan setiap perintah Tuhan. Iblis hanya memakai firman Tuhan untuk kepentingannya, untuk membawa setiap orang-orang percaya jauh daripada Tuhan. Sehingga di sini bisa dikatakan di dalam berintegritas adalah memiliki kesesuaian antara perkataan maupun perbuatan. Tuhan ingin meminta kepada setiap kita bukan hanya pintar, bukan hanya bisa berkata-kata, tetapi perbuatan apakah yang telah kita lakukan? Apakah setiap perkataan kita harus saling mengasihi? Apakah benar kita mengasihi? Apakah kita belajar untuk mengasihi? Ataukah mungkin kita berkata kita harus mengampuni orang lain? Apakah kita belajar untuk mengampuni? Ataukah kita harus ketika kita mendengar firman Tuhan berkata
semua bangsa muridku. Lalu, apakah kita melakukannya? Semua kembali lagi di dalam pribadi kita, lepas pribadi. Setiap waktu demi waktu, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita belajar akan firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah berdedikasi tinggi. Itu kita bisa lihat di ayat 5. Secara umum, arti dari dedikasi adalah suatu tindakan pengorbanan dalam bentuk tenaga, pikiran, dan waktu demi untuk mewujudkan keberhasilan suatu usaha dengan tujuan yang mulia. Bapak Ibu, ketika kita dipercayakan sebagai pelayan atau hamba Tuhan, kita mempunyai tujuan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan ingin kita mengorbankan segala tenaga kita, pikiran kita, waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga orang-orang sekitar kita tahu akan rahasia Allah, tahu apa yang Tuhan mau buat orang lain. Bagaimana Yesus Kristus turun ke dunia, Dia telah buang zona nyamannya, meminggirkan sedikit zona nyamannya, yaitu surga. Yang kita tahu surga itu begitu indah, surga itu tidak ada ratap tangis. Dia turun ke dunia yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan dosa. Ketika di dalam dunia pun, Yesus memberikan waktunya 3 tahun untuk melayani umat manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa yang mau percaya kepadanya. Yesus memberikan tenaganya, hidupnya untuk setiap umat manusia. Ketika Yesus yang adalah anak Allah dapat melakukan seperti itu, menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, apakah kita mau meluangkan waktu, tenaga, hidup kita untuk Tuhan? Gereja selalu memberikan program setiap hari Selasa, Rabu ada konser. Lalu kemudian setiap hari Minggu ada ibadah. Apakah kita mau memberikan waktu kita untuk datang bersama-sama berbagi firman Tuhan kepada sesama? Karena kita yakin dan percaya setiap orang mempunyai hikmat yang Tuhan sudah tetapkan, sudah kasih kepada kita, sehingga ketika kita berkumpul bersama-sama dalam satu keluarga dalam Tuhan, kita bisa menjadi berkat, contoh dan teladan bagi orang lain. Malah ketika kita bersama-sama, kita bisa mengkoreksi diri, kita bisa mengingat bahwa apa yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Bapak Ibu, kembali lagi dengan pertanyaan yang di atas, mengawali pertanyaan sebelum saya berubah. Dalam hidup ini, Bapak Ibu ingin menginginkan apa? Orang memandang Bapak Ibu sebagai apa? Apakah sebagai orang kaya? Apakah sebagai orang hebat? Apakah sebagai orang yang luar biasa? Atau kita menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan sebagai pelayan yang melakukan setiap perkataan Tuhan yang kita dapat melalui firman Tuhan dan kita bagikan. Terlebih apakah setiap firman Tuhan yang kita yakini dan kita amini kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari? Dan apakah kita mau memberikan waktu kita, hidup kita, tenaga kita buat Tuhan? Biarlah Bapak Ibu mengingat kembali, merefleksikan kembali di mana keberadaan kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Minta dengan kasih Bapak Tuhan untuk